Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Sungai sempit perlahan mengalir melintasi lembah kecil. Taisi menunggangi punggung harimau besar yang dengan santai menginjak batu bulat dan halus di tepi sungai, berjalan ke lembah di sepanjang sungai yang sempit. Tempat ini sangat sunyi, apakah ada yang benar-benar tinggal di sini? Jaraknya ratusan mil dari kamp, kata Taisi, sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, mengedipkan matanya dan mengukur lingkungan sekitarnya. Beberapa orang aneh hanya suka tinggal di tempat-tempat seperti ini. Jihao memegang tongkat bambu tipis di tangannya, mencambuk semak lebat di sampingnya. Beberapa ular berbisa berwarna-warni menggeliat tubuh kurus mereka dan perlahan merangkak keluar dari semak-semak. Sebelum beberapa ular ini bisa memutuskan apakah akan menggigit Jihao atau hanya melarikan diri, Man-Man sudah dengan senang hati menjulurkan tangannya, mencubit leher ular ini dan meraihnya dari tanah. Dia kemudian mengikat beberapa ular berbisa itu dengan pohon anggur panjang, melumpuhkan mereka untuk bergerak. Kita akan makan daging panggang nanti. Sambil tertawa, Man-Man melemparkan beberapa ular itu ke Yumu dan berkata, Fatso, kamu memanggang ini. Yumu mengeluarkan senyum simbolisnya yang sederhana dan jujur dan mengambil seikat ular dengan sepasang mata bersinar. Dia dengan jelas melihat bahwa semua ular ini adalah jenis yang paling beracun di antara semua ular yang dihuni di daerah Gunung Chiban ini. Ular yang lebih berbisa-bisa lebih enak, dan dengan metode memasak yang tepat, beberapa ular ini akan menjadi hidangan yang sangat lezat. Bergerak di sepanjang lembah selama sekitar 7 menit, sebuah pintu masuk kecil ke sebuah gua muncul di bawah tebing yang menjulang tinggi di depan. Dragon Candle Grui duduk di atas batu besar yang ditempatkan di pintu masuk, dengan sepotong besar kulit tersampir di punggungnya. Puluhan jimat yang terbuat dari cangkang kura-kura ditempatkan di depannya. Pada saat itu, dia dengan cepat menggerakkan tangan dan tampak secara acak mengarahkan jari-jarinya ke jimat itu, karena beberapa aliran cahaya redup dibawa oleh jari-jarinya. Jimat cangkang kura-kura hitam murni yang ditutupi dengan pola yang rumit dan misterius itu naik ke udara dari waktu ke waktu, melayang di udara dan saling bersilangan, lalu diam-diam jatuh kembali di atas batu bendera. Candle Dragon Gui terdengar sedikit kesal, saat dia mengeluh dengan suara rendah, benarkah? Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Bagaimana orang seperti itu bisa ada di dunia ini? Saya telah kehilangan wajah lama saya tanpa alasan, tetapi saya tidak bisa menangkap jejak sedikit pun darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aliran kekuatan aneh yang sangat terkontrol menyebar dari tubuh Candle Dragon Gui. Dia sedikit mengendus, bersamaan dengan itu, semua batu di area yang memiliki radius 100 zang di sekitarnya hancur secara bersamaan. Setelah itu, batu-batu yang hancur itu dikompresi menjadi satu, oleh aliran kekuatan yang lembut namun sangat kuat. Seketika, batu bendera yang besar, bersih, dan sehalus cermin muncul di depan gua. Dari jarak yang sangat jauh, Jihao dengan sopan membungkuk kepada Candle Dragon Gui, berkata, Elder Candle Dragon. Candle Dragon Gui mengendus dingin bahkan tanpa mengangkat kepalanya, dan menjawab, jangan terlalu keras, aku mendengarmu berbicara 300 mil jauhnya. Anda, Candle Dragon Gui, yang sangat tidak sabar, bahkan bersiap untuk langsung menyuruh Jihao pergi, sekarang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menatap Shaoxi dan Taisi dengan senyum lebar di wajahnya. Dia menjatuhkan jimat cangkang kura-kura itu, tiba-tiba melompat dari tanah sambil tertawa keras dengan suara serak. Dia melintas di udara seperti seberkas cahaya, tiba-tiba bergerak ke depan wajah Jihao dan teman-temannya. Melihat Taisi dengan sepasang mata bersinar dan senyum lebar, Candle Dragon Gui melambaikan tangannya dengan penuh semangat, berkata, anak kecil, kamu Taisi, dan itu saudara perempuanmu Shaoxi, kan? Kamu yatim piatu, dibawa kembali ke istana Magi oleh beberapa tetua, kan? Aku berasumsi tidak ada tua itu yang menunjukkan minat mereka padamu, bukan? Taisi memandang Candle Dragon Gui dengan kaku, ekspresi wajahnya tampak hambar seperti orang mati, bahkan tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Shaoxi tahu bahwa Taisi tidak pandai berbicara dengan orang asing, oleh karena itu, dia maju selangkah, membungkuk kepada Candle Dragon Gui dan berkata, Elder Candle Dragon,
apa maksudmu dengan itu? Ji Hao menekan tangannya di bahu Shaoxi dan menyeretnya ke belakang. Setelah itu, dia tersenyum dan mengangguk ke Candle Dragon Gui, dan berkata, Penatua Naga Lilai, saya tahu bahwa Anda ingin mengambil Shaoxi dan Taixi sebagai murid Anda. Keduanya sangat berbakat di bidang mantra dan kutukan, dan bisa menjadi pewaris yang sempurna untuk kutukan sihir rahasia dan seni mantramu, kan? Candle Dragon Gui berhenti sejenak, menyipitkan matanya dan melirik Ji Hao dengan ukuran, sedikit mengendus dan menjawab, kamu, kecil, yang tidak memiliki apa-apa selain trik kecil kotor di kepalanya. Bahkan bagi non-manusia, trikmu terlalu tercela, namun, saya sangat menyukai trik itu. Menjaga matanya menyipit, Candle Dragon Gui menatap Ji Hao dengan waspada, lalu melanjutkan, jika Taixi dan Shaoxi datang sendiri, saya akan dengan senang hati menerima mereka sebagai murid saya sekarang. Tapi disinilah Anda, ikut bersama mereka. Keluarkan saja, apa yang kamu inginkan dariku. Tapi saya memperingatkan Anda, saya tidak sekaya non-manusia yang berdarah itu, aku tidak punya banyak untuk Anda. Ji Hao menyeringai sedikit malu. Tidak heran orang mengatakan bahwa dia adalah monster tertua dan paling menakutkan di Istana Magi, hidup sendirian di tempat terpencil ini, namun dia benar-benar bisa tahu segalanya, pikir Ji Hao. Pemerasan yang dilakukan Ji Hao dari di Luolang terjadi kurang dari 2 jam yang lalu, tetapi Candle Dragon Gui sudah mendengarnya. Sedikit batuk, Ji Hao menunjuk jimat cangkang kura-kura yang berkilauan redup, yang terbang di udara, dan bertanya, apakah kamu mencoba menemukan seseorang? Mendengar Ji Hao, wajah keriput Dragon Candle Gui langsung berubah menjadi gelap murni, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang cukup lama. Memang, dia mencoba mencari seseorang. Dia telah menggunakan sumber daya besar yang tak terbayangkan yang dimiliki oleh Istana Magi dan mencari orang yang diam-diam menyerangnya di tepi sungai hari itu. Namun, orang-orang yang dikirim oleh Istana Magi bahkan tidak menemukan jejak. Dia juga menggunakan sihir paling kuat yang hanya dimiliki oleh klan Naga Lilin, dan tetap saja, tidak ada satu jejak penyerangnya yang ditemukan. Semua ini hanya bisa membuktikan satu fakta, entah orang yang menyerang Candle Dragon Gui lebih kuat darinya dengan beberapa level besar, atau orang itu sudah mati. Namun demikian, bagaimana mungkin seseorang, yang cukup kuat untuk secara diam-diam menjatuhkan Candle Dragon Gui tanpa meninggalkan jejak, mati begitu tiba-tiba dan mudah. Yang berarti, hanya ada satu kemungkinan, orang itu sangat kuat, cukup kuat untuk membuat Candle Dragon Gui kram kaki setiap kali dia memikirkan orang itu. Yang paling mengganggu Candle Dragon Gui adalah dia tidak tahu mengapa orang yang begitu kuat menjatuhkannya tanpa alasan dan melemparkannya ke sungai, mengapa dia melakukan itu. Pertama, orang itu tidak merampok Candle Dragon Gui, kedua orang itu tidak memperkosa Candle Dragon Gui, tetapi mengapa orang itu menjatuhkan Candle Dragon Gui dan membuangnya. Untuk apa? Menyenangkan. Perut Candle Dragon Gui sekarang dipenuhi dengan kemarahan yang begitu besar sehingga dia tidak bisa keluarkan. Dia hanya bisa menatap Ji Hao dengan wajah gelap dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kamu ingin mengambil Shaoxi dan Taixi sebagai muridmu, jadi aku membawa mereka ke sini kepadamu. Ji Hao memandang Candle Dragon Gui, tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, aku juga punya bantuan untuk ditanyakan. Kami berencana untuk menyergap pasukan keluarga Qian Bulan Darah. Untuk menyakiti mereka sebanyak yang kita bisa dan dengan kerugian minimum prajurit kita harus menyiapkan formasi sihir skala besar, dan memusnahkan mereka dengan itu. Petik 2. Candle Dragon Gui menggelengkan kepalanya, menjawab dengan suara yang dalam, formasi sihir Istana Magi kita tidak dapat bersembunyi dari cahaya detektif mereka. Ji Hao menyeringai, menatap Candle Dragon Gui, mencoba yang terbaik untuk menyeringai dengan polos, jujur dan menggemaskan yang dia bisa, lalu berkata, oleh karena itu, dalam perjalanan kita ke sini, seorang lelaki tua dengan janggut putih tiba-tiba muncul, dan meminjamkanku 4 pedang dan kain dengan pola sihir yang dilukis di atasnya, mengatakan bahwa aku memiliki hadiah unik dan aku adalah yang istimewa, siapa yang bisa mengambil tanggung jawab besar bagi seluruh umat manusia, untuk memusnahkan non-manusia dan menyelamatkan umat manusia. Sambil menghela nafas, Ji Hao mempertahankan penampilan polos, murni dan menggemaskan itu dan melanjutkan, orang tua berjanggut putih itu berkata bahwa dia tidak cukup bebas untuk bergabung dalam perang sendirian, jadi, kamu harus mengambil pujian.
Kamu perlu memberitahu yang lain bahwa keempat pedang dan pola formasi ini dipinjam dari salah satu teman lamamu. Api kecil yang mengambang di atas kepala Candle Dragon Gui tiba-tiba meningkat hingga lebih dari 10 zang. Melotot ke arah Ji Hao, dia berteriak, "Apa? Seorang lelaki tua dengan janggut putih. Apakah aku terlihat seperti idiot untukmu?" Melihat reaksi Candle Dragon Gui, Ji Hao buru-buru mengubah kata-katanya. Dia berkata, "Apakah kamu ingat pukulan di tepi sungai itu? Pintu masuk gua itu kecil, namun gua itu sendiri sangat besar. Sebuah tempat tidur batu, beberapa kaus kaki batu, tangki batu dan beberapa mangkuk, panci, piring, dan peralatan dapur lainnya ditempatkan di gua itu, yang cukup besar untuk menampung lebih dari 1.000 orang kekar untuk menjalankan permainan gulat. Di antara semua benda yang ditempatkan di dalam gua, yang paling mempesona adalah kuali batu setinggi 8 hingga 9 zang. Seluruh tubuhnya telah melepaskan rasa kekuatan yang padat dan besar, tekanan kuat memenuhi seluruh gua, bahkan membuat orang merasa sulit bernapas. Ini adalah senjata suci yang terbentuk secara alami, dan tidak hanya itu juga merupakan senjata kelas atas di antara semua persenjataan suci yang dibentuk secara alami. Di dalam ruang roh Ji Hao, pedang naga api mengaum dan bergetar dengan gila-gilaan, niat bertarung yang tak tertandingi yang dilepaskan oleh pedang bahkan meluruskan semua rambut halus Ji Hao. Kuali batu ini telah memberi pedang naga api tekanan yang sangat besar, merangsang niat paling gila untuk bertarung dalam pedang. Pada saat ini, pedang naga api tidak sabar untuk berlari keluar dan memulai pertempuran mematikan melawan kuali batu, entah pedang akan meretas kuali menjadi dua, atau akan pecah berkeping-keping melawan kuali. Dan emas telah berputar dengan cepat. Ji Hao mencoba yang terbaik untuk menekan pedang naga api, mencegahnya keluar dari ruang rohnya. Candle Dragon Gui berjalan ke kuali batu sambil bergumam dan mengeluh. Sedikit, dia menepuk kuali batu dengan tangan kanannya, dan mengikuti gerakannya, aliran cairan yang jernih dan hijau terbang keluar dari kuali, jatuh ke dalam panci besar. Setelah itu, dia sedikit menganggukkan kepalanya. Aliran asap langsung menyemburkan kami dari nyala api yang mengambang di kepalanya seketika, berputar di sekitar panci, dan segera cairan hijau yang terkandung dalam panci direbus, mengeluarkan suara menggelegak dan memancarkan aroma yang menyenangkan dan menarik. "Aku tidak punya apa-apa yang baik untuk memperlakukanmu." Membawa panci, Candle Dragon Gui berjalan kembali ke Ji Hao dan rekan satu timnya sambil berbicara, perlahan menuangkan masing-masing dari mereka secangkir cairan hijau itu. Tidak ada yang memperhatikan ketika Feng Xing muncul, dengan cepat menemukan mangkuk besar yang diukir dari sepotong batu, dan mendapatkan semangkuk penuh cairan hijau mengepul. Ini susu batu Qian berusia 10.000 tahun. Setelah melemparkan ke samping, mengeluh melirik Feng Xing, Candle Dragon Gui meletakkan panci dan duduk di atas kaus kaki batu, dan berkata, "Ambil saja tempat duduk dan minum. Batu ini ringan dan tidak memiliki terlalu banyak manfaat, hanya dapat mencerahkan mata dan memperpintar telinga Anda. Ini hampir tidak efektif untuk orang tua sepertiku, tetapi untuk anak-anak sepertimu, terutama yang suka bersembunyi dalam bayang-bayang dan meluncurkan serangan diam-diamnya, itu masih bisa sangat membantu." Ji Hao tersenyum meminum secangkir susu batu Qian. Susu itu jelas dipanaskan hingga mendidih oleh Candle Dragon Gui, namun, masih terasa sangat dingin. Tapi segera, Ji Hao merasakan aliran kehangatan samar yang dengan cepat naik dari dinginnya susu batu, dengan cepat menyembur ke sepasang matanya melalui pembuluh darah dan meridiannya. Dia merasakan dingin dan kehangatan dari matanya pada saat yang sama. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, kekuatan hangat dan kekuatan dingin menyapu matanya secara bergantian. Sementara itu, Ji Hao merasa pandangannya semakin besar, seolah-olah lapisan kain kasa dihilangkan di depan matanya satu demi satu, memungkinkannya untuk melihat dengan jelas bahkan debu terkecil di udara. Dia sekarang bahkan bisa melihat semua pusaran udara mikro yang dibawa oleh debu terkecil ketika mereka melayang di udara. Secangkir kecil susu batu Qian berusia 1.000 tahun telah meningkatkan penglihatan Ji Hao setidaknya 100%. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Feng Xing, yang bergerak begitu cepat dan baru saja mengambil mangkuk raksasa untuk dirinya sendiri. Susu batu yang terkandung dalam mangkuknya setidaknya 3 kali lebih banyak dari jumlah yang terkandung dalam cangkir Ji Hao. Feng Xing menyeringai lebar pada Ji Hao, lalu buru-buru meminum susu batu yang terkandung di mangkuknya.
Setelah itu, dia melompat, melesat ke sudut gua, lalu berjongkok. Candle Dragon Gui duduk di atas kaus kaki batu, menyipitkan matanya, menatap Shaoxi dan Taixi. Senyumnya yang lebar dan bahagia membuat wajahnya yang keriput terlihat seperti petunia yang mekar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Karena ini juga yang orang kuat ingin, saya tidak akan mengatakan terlalu banyak. Taixi, Shaoxi, berlutut saja dan bersujud kepada Shifumu. Mulai sekarang, kalian berdua adalah murid pribadiku. Sambil terkekeh dingin, Candle Dragon Gui kemudian melanjutkan, sejak sekarang, jika anak-anak Southern Wasteland Society atau Great Dark Ocean Society berani menggertakmu lagi, kamu hanya menendang pantat mereka sekeras yang kamu bisa. Sepanjang hidup saya tidak pernah, aku hanya takut pada sangat sedikit. Pria, Candle Dragon Gui dengan bangga akan mengatakan bahwa dia tidak pernah takut pada siapapun sepanjang hidupnya, tetapi dia berubah pikiran ketika tiba-tiba melihat Ji Hao. Sedikit tak berdaya, dia berkata bahwa dia hanya takut pada sangat sedikit pria. Shaoxi melirik Ji Hao, dan Ji Hao mengangguk padanya. Candle Dragon Gui bisa menjadi pendukung yang sangat kuat. Dia adalah salah satu magi tingkat monster tertua di antara seluruh umat manusia magi di kota Puban. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang akan mengemis untuk menjadi muridnya dengan pendukung yang begitu kuat. Mulai sekarang, Shaoxi dan Taixi hanya bisa menjadi orang yang menggertak orang lain. Perlahan, Shaoxi berlutut di depan Candle Dragon Gui, dengan serius bersujud padanya. Taixi agak membosankan, sepertinya dia belum menyadari apa yang sedang terjadi. Ji Hao bahkan menebak bahwa sampai saat ini, Taixi masih tidak tahu apa artinya menjadi murid naga lilin Gui. Ji Hao melemparkan tendangan ke kaki Taixi dan meletakkannya di tanah, lalu menekan kepalanya ke bawah, dengan keras menghantam tanah beberapa kali. Setelah Ji Hao melakukan semua ini, Taixi akhirnya menyadari apa yang terjadi pada saat itu, dan buru-buru belajar untuk dengan sopan memanggil naga lilin Gui, Shifu, seperti yang dilakukan Shaoxi. Candle Dragon Gui tersenyum mengangguk, dan melihat Shaoxi dan Taixi yang berlutut di tanah, dia menyeringai memuaskan, lalu berkata, latar belakang keluargamu. Bagus, luar biasa, saya akhirnya menemukan anak-anak yang sempurna untuk meneruskan kutukan sihir saya yang mengguncang surga itu. Candle Dragon Gui kemudian memutar telapak tangannya. Dua mutiara hitam murni seukuran kepala manusia yang memiliki kilau seperti kristal muncul di masing-masing telapak tangannya. Ini adalah dua mutiara roh naga lilin. Melihat sepasang mutiara itu, Candle Dragon Gui berkata dengan wajah yang sangat serius, masing-masing dari Anda akan memilikinya. Anda akan memurnikannya dengan darah roh hati Anda dan mengubahnya menjadi mutiara naga roh Anda. Di masa depan, Anda secara alami akan menemukan semua jenis manfaat yang dibawa mutiara ini kepada Anda. Candle Dragon Gui kemudian mengeluarkan setetes darah roh dari masing-masing hati Taixi dan Shaoxi, dan meneteskan tetesan darah kedua mutiara naga lilin. Segera setelah itu, kedua mutiara itu berubah menjadi dua aliran cahaya redup, dan bergabung dengan tubuh Shaoxi dan Taixi. Seketika, Ji Hao merasa bahwa rasa kehadiran Shaoxi dan Taixi menjadi sangat lemah. Ketika dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat mereka, dia bahkan merasakan tubuh Shaoxi dan Taixi berada dalam keadaan kabur dan bayangan sehingga dia hampir tidak tahu di mana mereka sebenarnya. Setiap mutiara roh naga lilin dipadatkan dari kekuatan roh dan kekuatan jiwa naga lilin kuno setelah naga lilin jatuh. Setiap mutiara roh naga lilin mengandung sejumlah besar kekuatan surgawi yang setara dengan lebih dari 90% dari kekuatan naga lilin yang hidup. Selain itu, mutiara roh naga lilin juga mengandung beberapa kekuatan magis dan khusus yang tidak dapat diprediksi. Setelah seorang magus menggabungkan mutiara roh naga lilin dengan tubuhnya dengan menggunakan semacam sihir rahasia, dia akan mendapatkan satu atau banyak kemampuan khusus dan jenis kekuatan khusus yang terkandung dalam mutiara roh naga lilin. Ji Hao segera menyeringai lebar. Candle Dragon Gui baru saja rela mengambil Shaoxi dan saudara laki-lakinya Taixi sebagai muridnya, yang juga berarti bahwa Candle Dragon Gui akan mengambil pujian besar juga dengan sukarela penuh. Adapun kredit ini, itu juga bisa menjadi kesalahan besar yang harus ditanggung jika seseorang melihat dari aspek lain. Setelah mengambil Shaoxi dan Taixi sebagai muridnya, Candle Dragon Gui mengangkat kelopak matanya, dan memelototi Ji Hao dengan sepasang mata tajam itu.
Nah, kamu yang paling licik. Anda licik, tidak berperasaan, dan kejam. Di antara semua anak-anak Istana Magi, aku pikir kaulah yang memiliki potensi terbesar. Aku juga paling menyukai kepribadianmu, kata Candle Dragon Gui dengan senyum aneh di wajahnya. Di bawah pimpinanmu, Shaoxi dan Taishi tidak akan pernah jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan, dan aku tidak akan terlalu khawatir tentang mereka. Merentangkan tangannya, Candle Dragon Gui menyeringai dan melanjutkan, ayo, izinkan aku melihat keempat pedang itu dan pola formasinya. Saya akan senang melihat mereka, dan lelaki tua berjanggut putih yang Anda gambarkan, bajingan tua sialan itu, penikam punggung berdarah itu. Aku paling membenci orang-orang seperti ini. Feng Xing, yang berjongkok di sudut gua, mau tidak mau langsung gemetar. Apa, aku tidak diam-diam menyerangmu? Mengapa kamu membuatnya terdengar sepertiku? Bagaimana bisa? Menunjukkan bagian putih matanya, Feng Xing diam-diam mengeluh di kepalanya. Ji Hao tersenyum dan mengangguk, mengeluarkan 4 pedang dan pola formasi yang diberikan oleh Yu Yu. Begitu Candle Dragon Gui tidak lebih dari satu pandangan ke keempat pedang itu, aliran darah besar menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, dan lubang hidungnya secara bersamaan. Ini adalah persenjataan yang sangat kuat. Taishi memandang Candle Dragon Gui, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir, sementara dia serius memikirkan apakah Candle Dragon Gui akan segera mati. Ah, tidak seperti Taishi, Shaoxi berteriak sedikit gugup. Candle Dragon Gui menggelengkan kepalanya, menyeringai malu, tak berdaya melirik Taishi, dan kemudian mengangguk ke Shaoxi, sambil berkata, jangan khawatir, ini benar-benar salahku sendiri. Aku mencoba melihat ke dalam persenjataan pembunuh ini dengan kekuatan jiwaku. Batuk beberapa suap darah lagi, Candle Dragon Gui mengeluarkan sebotol obat ajaib, dituangkan ke mulutnya sendiri, lalu menyeringai pada Ji Hao dengan malu dan berkata, hehe, menurutku ini tidak begitu, sangat kuat, ini adalah senjata kelas atas, paling kuat, dan mematikan di seluruh dunia. Bagus, pukulan yang saya derita di tepi sungai sekarang berharga. Ji Hao memandang Candle Dragon Gui dengan cara yang rumit. Kekuatan jiwa. Orang Majus biasa tidak pernah mengolah jiwa mereka. Jiwa orang Majus hanya bisa tumbuh lebih kuat bersama dengan tubuh dan kekuatan internal mereka. Dipelihara oleh darah roh magi, jiwa mereka secara alami akan tumbuh kuat. Tubuh orang Majus seperti tanah subur dan jiwa seperti anakan pohon, berakar dan tumbuh di tanah. Sementara tanah secara bertahap menjadi lebih kaya dan lebih tebal, secara alami, anakan akan tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat dengan dedaunan yang rimbun. Namun, bahkan pohon-pohon raksasa yang tumbuh subur yang telah membubung tepat ke langit hanyalah pohon, berdiri di tanah, dangkal, tanpa perubahan magis yang pernah terjadi pada mereka. Namun demikian, Candle Dragon Gui mampu menggunakan kekuatan jiwanya, yang berarti, dia sudah memiliki kekuatan roh. Dengan kata lain, kekuatannya telah melampaui batasan magi dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jika tidak, dia bahkan tidak akan menyadari keberadaan kekuatan jiwanya, belum lagi mencoba menggunakan jenis kekuatan magis ini. Mungkin, ini adalah salah satu kemampuan khusus yang dimiliki oleh orang-orang klan Naga Lilin. Pemilik garis keturunan Naga Lilin mampu melihat melalui dunia hidup dan dunia bawah, mencapai semua jenis misteri dunia ini, bahkan mengendalikan nasib yang lain. Kekuatan jiwa Candle Dragon Gui mungkin berasal dari semua jenis kemampuan dan kekuatan khusus lain yang dia miliki, yang benar-benar masuk akal. Tapi secara keseluruhan, Candle Dragon Gui adalah yang sangat kuat tanpa keraguan, dia anehnya kuat. Berpikir lebih dalam tentang hal ini, kekuatan Yu Yu seharusnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia telah meminjamkan Ji Hao keempat pedang dan pola formasi itu, tetapi bahkan sebelum formasi sihir diatur, pedang dan polanya telah melukai Candle Dragon Gui secara langsung dan parah setelah dia melirik mereka dengan sedikit. Jadi, Elder Candle Dragon yang terhormat, Anda telah setuju untuk mengambil pujian, kan? Kata Ji Hao sambil melihat Candle Dragon Gui dan merasa sedikit meminta maaf, pria itu, emosinya sedikit. Candle Dragon Gui menjabat tangannya, menatap Ji Hao dan menjawab dengan wajah serius, jangan repot-repot. Saya telah hidup selama bertahun-tahun dan melihat terlalu banyak makhluk ajaib, kuat, aneh dan aneh. Di dunia yang luas ini, selalu ada beberapa makhluk yang tidak dapat diprediksi, mereka tidak ingin terlalu sering bergaul dengan jenis kita.
Menunjuk pedang dan kain di tangan Ji Hao, Candle Dragon Gui melanjutkan, ngomong-ngomong, makhluk kuat ini membantu kita, yang merupakan hal yang baik. Aku benar-benar pingsan sebelum aku bisa mendeteksi tanda-tanda kehadirannya. Sungguh tingkat kekuatan yang luar biasa, cepat atau lambat, saya akan memiliki persaingan yang bagus dan keseluruhan melawannya. Ji Hao mengemasi pedang dan kain, dan memberi Candle Dragon Gui senyum palsu dan hampa. Bersaing dengan Yu. Mengenai ini, apa yang bisa dilakukan Ji Hao sebagai tanggapan selain memberikan senyum palsu dan hampa? Kamu sekelompok kecil, pergi, bersenang-senang sendiri. Setelah membuat kesepakatan dengan Ji Hao tentang mengambil pujian, Candle Dragon Gui melambaikan lengan bajunya dan membawa angin kencang, kemudian meniup Ji Hao, Men, Yumu dan Feng Xing keluar dari gua. Sudah waktunya bagi saya untuk mengajar murid saya. Aku tidak bisa membiarkanmu melirik sekilas seni rahasia naga lilin kutukan sihir Dotyah, meskipun Anda mungkin tidak dapat mempelajarinya sama sekali. Namun, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkanku. Teriakan Candle Dragon Gui keluar dari gua, rencana besarmu itu membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk diselesaikan. Jangan mengganggu bimbingan saya untuk murid-murid tersayang saya dalam waktu sebulan. Tersesat saja, angin kencang badai meraung di udara. Angin puyuh hitam dan lengket membungkus Ji Hao, Men, Yumu dan Feng Xing, membawa mereka ke udara, dan dengan keras meniup mereka sejauh ratusan mil. Tak satu pun dari mereka bisa mengendalikan tubuh mereka sendiri. Hanya ketika angin kencang mereda dan menghilang, mereka berempat jatuh ke tanah, semuanya dalam bentuk yang jelek. Angin kencang yang dibawa oleh lengan baju Candle Dragon Gui telah langsung mengirim mereka kembali ke gerbang kamp tentara khusus. Orang tua itu, Men dengan marah mengusap dahinya sendiri yang secara tidak sengaja terkena palunya sendiri, dan mengeluh, sungguh tua yang tidak masuk akal. Lain kali ketika saya melihatnya, saya pasti akan kuali besar itu terlihat cukup bagus, aku pasti akan mengambil kuali itu dan lari. Ji Hao tersenyum dan mengusap dahi Men untuknya. Dia tidak bisa tidak mulai memikirkan kuali Candle Dragon Gui juga. Kuali bergaya kuno berbentuk persegi itu tampak sangat berat, dan rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya luar biasa hebat dan ganas. Pola awan dan petir yang rumit dan indah yang timbul di atasnya sangat indah, dan bisa langsung menarik perhatian siapapun. Di antara semua persenjataan suci yang terbentuk secara alami, pedang, tombak dan jenis serupa lainnya telah mengambil persentase yang lebih besar. Jenis seperti baju besi dan perisai, mutiara, botol, dan lainnya relatif lebih langka. Sedangkan jenis seperti kuali, cermin, dan jam sangat berharga. Harta karun yang terbentuk secara alami seperti kuali raksasa itu pasti memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup khusus, yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan harta karun buatan. Oi, Men, tidak peduli apa, itu harta karun Elder Candle Dragon, kita tidak bisa begitu saja mencuri atau merampoknya darinya. Apa yang harus kita lakukan adalah membuatnya rela memberikannya kepada kita. Ji Hao menepuk kepala Men dan berkata dengan tatapan licik, misalnya, kita bisa membuat Elder Candle Dragon memberikan kuali itu kepada Shaoxi dan Taixi, sebagai perlindungan mereka, dengan kemauannya sendiri. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mata Men bersinar. Dia memiringkan kepalanya, tampaknya tenggelam dalam pikiran yang dalam. Dalam beberapa hari berikutnya, Ji Hao dan rekan satu timnya diizinkan berlibur oleh Huaxulai, dan tidak perlu mengikuti patroli harian dan misi pembunuhan lainnya. Tidak ada berita mengenai rencana besar tentang kerjasama keluarga dengan umat manusia dan penyergapan keluarga Qian telah datang ke Ji Hao dan rekan satu timnya, namun, tebusan untuk rangka di Su, di Mo dan di Sa telah dikirimkan terus-menerus di beberapa bagian. Sejumlah besar resep berharga, formula, pola formasi, mantra rahasia, jumlah baju besi yang luar biasa, senjata, kristal ajaib dan daging binatang tingkat senior yang menumpuk sebagai gunung, dan benda-benda kecil lainnya dikirim secara diam-diam oleh keluarga di selama beberapa hari terakhir. Si Wenming, Huaxulai dan sekelompok tutor Master Magi Place sibuk menghitung, menyortir, dan memenuhi syarat tebusan itu dari pagi hingga malam. Selama beberapa hari ini, Anda sangat sibuk dan cukup bahagia. Setelah keluarga mengirimkan semua formula, resep, pola formasi, dan hal-hal lain yang dijanjikan sebagai tebusan, si Wenming memanggil tembakan dan Huaxulai menghela nafas sebagai pujian.
Jumlah koin giok yang sangat besar diberikan kepada Ji Hao dan rekan satu timnya. Sebagai hadiah, Ji Hao, Men Men, Yumu, Feng Xing, Taixi dan Shaoxi, semua orang memiliki bagian. Pada hari ketujuh setelah Di Luolang meninggalkan kamp tentara khusus, dan di bawah naungan malam, Feng Xing berlari dengan cepat dan gesit seperti monyet yang gesit. Dari waktu ke waktu, dia berbalik, terkekeh pada Ji Hao dan rekan satu timnya yang lain, yang mengikuti dari belakangnya, dengan suara rendah. Saya menemukan tempat yang indah itu dengan bertanya kepada para prajurit berpengalaman yang telah bertempur beberapa perang besar di daerah Gunung Chiban ini. Di pasar itu, tidak ada yang tidak bisa Anda beli selama Anda memiliki cukup uang. Orang-orang di pasar itu tidak peduli tentang siapa Anda atau dari mana Anda berasal. Selama Anda memiliki cukup koin giok, Anda dapat membeli semua jenis harta karun dan informasi yang Anda inginkan. Kita mungkin tidak terlalu kaya, tetapi untuk koin giok, apakah kita masih kekurangan itu sekarang? Kata-kata Feng Xing sangat mengganggu Ji Hao dan rekan satu tim lainnya. Hanya Yumu yang terengah-engah dengan cepat sambil melolong kesakitan. Pelan-pelan, tolong, pelan-pelan, oh, lemak saya, kakiku, lengan saya, tidak. Daerah Gunung Chiban sangat luas, dan terlepas dari medan perang antara umat manusia dan non-manusia, ada gurun tandus yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu. Feng Xing berlari di depan dan memimpin jalan, bergerak di daerah pegunungan yang rumit selama setengah jam. Tiba-tiba, di antara dua gunung, lembah celah yang panjang dan besar muncul di depan mata Ji Hao dan rekan satu timnya yang lain. Lembah itu tidak terlalu luas, bagian terluas hanya sekitar 200 zang lebarnya, dan tebing di kedua sisi lembah semuanya. Tingginya ribuan zang. Ji Hao memiliki penglihatan yang tajam, dan dengan itu dan cahaya bintang yang jernih, dia melihat banyak sarang burung besar di tebing, di kedua sisi lembah. Di sarang burung raksasa itu ada gubuk-gubuk yang dibangun dari sedotan, dari waktu ke waktu, suara orang datang dari mereka. Ji Hao menyipitkan matanya, dari mana cahaya berapi-api merah keemasan berkilauan. Ji Hao melihat bahwa di sarang burung di tebing sisi kiri itu ada beberapa prajurit klan Jia yang berlapis baja penuh yang menjaga, sementara jumlah prajurit manusia yang menjaga sarang di tebing sisi kanan lebih dari 5 kali lebih banyak daripada jumlah prajurit klan Jia yang menjaga di sisi kiri. Secara tidak jelas, dia bahkan melihat beberapa balista raksasa bersembunyi di bawah sedotan di beberapa sarang. Cahaya bintang mengalir ke bawah dalam aliran spiral, simbol mantra pada balista raksasa itu berkilau terang di bawah cahaya bintang, melepaskan rasa kekuatan yang ganas dan dingin yang akan membuat siapapun berdebar-debar. Sebuah lembah yang memiliki prajurit manusia dan prajurit klan Jia yang bertugas menjaga dan menjaga dengan damai. Ji Hao bersiul kaget, sedikit menyeret lengan Men Men, menariknya lebih dekat ke dirinya sendiri. Lembah ini dipenuhi dengan suasana yang aneh, dan tampaknya, itu bukan tempat yang aman. Yumu bersandar di batu sambil terengah-engah dengan cepat dan dalam, menyipitkan mata manik-manik kecilnya dan melihat sekeliling, lalu bertanya, Feng Xing, apakah tempat ini aman sama sekali? Feng Xing melirik pintu masuk lembah yang gelap itu, dan untuk sesaat, dia sedikit ragu-ragu. Dia hanya mendengar tentang tempat ini dari para prajurit berpengalaman di pasukan khusus, tetapi begitu dia melihat para prajurit itu menjaga di kedua tebing sisi, dia menangkap perasaan aneh tentang tempat ini. Dari kegelapan, sebuah siluet tiba-tiba melesat keluar, mencoba bergegas ke Ji Hao. Namun, Ji Hao bereaksi sangat cepat, dan ketika siluet itu masih berjarak lebih dari 10 zang darinya, duri tanah yang tajam dan padat tiba-tiba terdorong keluar dari tanah, dengan keras meraung ke arah siluet itu. Siluet itu bereaksi juga cepat. Setelah berteriak kaget, siluet itu memantul kembali beberapa kali dan menjauh dari Ji Hao. Kekuatan yang sangat tajam. Tamu terhormat, apakah ini pertama kalinya Anda di sini di pasar Chiban kami? Kami memilih sejarah ribuan tahun, selama Anda memiliki cukup koin giok di saku Anda dapat bersenang-senang sebanyak mungkin di sana. Tidak ada yang akan main-main di sini. Pria itu, mengenakan jubah hitam, berdiri tegak dan mengangkat topengnya, menunjukkan wajah kurus dan licik. Yang paling menarik perhatian adalah wajah yang kulit berwarna tanah. Pria ini dihiasi dengan bintik-bintik hijau seukuran ibu jari, yang juga merupakan ciri budak non-manusia. Makhluk roh, bintik-bintik kecil, apakah kamu roh pohon?
Ji Hao memandang pria itu dengan waspada. Abaku adalah manusia berdarah murni. Pria itu menyeringai begitu banyak sehingga sepasang matanya bahkan menyipit menjadi dua garis tipis. Ama saya adalah roh pohon, dan dia adalah yang paling cantik di antara seluruh klannya. Hari itu aba saya mabuk kemudian ini aku. Haha, saya pikir Anda beberapa tamu terhormat mengerti maksud saya. Menunjuk kembali ke lembah dengan ibu jarinya, pria ini kemudian menyeringai dan melanjutkan, nama saya Geng, tamu terhormat, jika Anda membutuhkan pemandu wisata untuk perjalanan pertama Anda di pasar Ciban kami, dengan hanya setengah koin giok, saya akan mendedikasikan 24 jam berikutnya untuk Anda, membimbing jalan Anda di pasar. Petik 2. Apakah kamu punya nama belakang? Feng Xing bertanya sambil penasaran menatap Geng dari atas ke bawah. Ras campuran manusia dan budak, non-manusia, dan keberadaannya adalah akibat dari kesalahan mabuk. Feng Xing mendecakkan lidahnya. Hehe, aku makhluk rendahan, bagaimana aku bisa memiliki nama belakang? Geng mengangguk dan membungkuk kepada Feng Xing, menjelaskan dengan sopan dan tersenyum, status sosial saya adalah seorang budak, nama belakang adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh orang bangsawan. Melihat wajah Geng yang tersenyum, Ji Hao mengeluarkan koin giok, melemparkannya ke Geng dan berkata, bagus, kami hanya butuh pemandu wisata. Geng, kami ingin berjalan-jalan di pasar Ciban ini, tolong pimpin jalan untuk kami. Apakah pasar ini hanya memiliki satu pintu masuk yang juga berfungsi sebagai pintu keluar? Buru-buru mengambil alih koin giok, Geng dengan sopan membungkuk kepada Ji Hao sekali lagi, memimpin Ji Hao dan rekan satu timnya ke lembah. Sambil berjalan, dia menoleh, menyeringai dan berkata, bagaimana mungkin pasar ini hanya memiliki satu pintu masuk? Lihat, skala pasar Ciban kami sangat besar. Secara total, pasar ini memiliki lebih dari 100 pintu masuk dan keluar, ini hanya yang kecil. Sebelum berjalan ke lembah, Ji Hao dan rekan satu timnya semua merasa bahwa lembah itu agak gelap, tetapi setelah mereka masuk, mereka melihat sejumlah besar tanaman bercahaya di kedua sisi tebing, memancarkan fluoresensi terang, menerangi seluruh lembah dengan cukup terang. Dari sarang besar di atas kepala mereka, beberapa prajurit manusia dan prajurit klan Jia menundukkan kepala, menatap mereka sebentar. Meskipun semua prajurit ini memiliki penampilan yang galak dan serius, tidak ada niat untuk bertarung dan membunuh yang terasakan dari mata mereka. Berjalan kurang dari 1 mil di lembah, sekitar 10 siluet manusia gelap berjalan dengan sangat terburu-buru. Di antara mereka, suara serak dan jantan meledak dalam kegembiraan. Saudaraku, kali ini kami mendapat cukup koin giok dan akhirnya membeli buah matahari yang terbakar ini. Saudaraku, dengan buah ini, kamu bisa membangunkan setidaknya 300 titik akupuntur magus dalam waktu sebulan. Sambil berteriak dengan penuh semangat, pria itu tiba-tiba melihat Ji Hao dan rekan satu timnya, lalu langsung menutup mulutnya. Sekelompok orang itu memandang Ji Hao dan rekan satu timnya dengan kewaspadaan ekstra, sambil dengan cepat melewati mereka. Tak satu pun dari kedua kelompok orang itu mengeluarkan suara sedikit pun. Ji Hao melirik orang-orang ini, dan di bawah fluoresensi redup, dia melihat bahwa sekelompok orang ini semuanya mengenakan baju besi logam berat yang dihiasi dengan pola khusus. Dilihat dari pola-pola itu, orang-orang ini adalah prajurit dari pasukan manusia utama di daerah Gunung Ciban, yang berasal dari pasukan elit absolut. Pasar Ciban ini tampaknya benar-benar tempat yang bagus. Ji Hao tersenyum tipis dan berkata, memang, pasar Ciban kami benar-benar memiliki segalanya di dunia ini, selama Anda, tamu terhormat, memiliki koin giok yang cukup, pasar ini dapat memberi Anda apapun yang Anda harapkan untuk ditemukan. Geng membual tentang kebaikan pasar Ciban ini sedemikian rupa sehingga air liurnya bahkan menyembur keluar dari mulutnya. Ji Hao, Yu Mu dan Feng Xing saling melirik dengan heran. Untuk seorang penyihir senior, jika dia memiliki bakat besar dan jumlah kristal ajaib yang cukup untuk mendukung kultivasinya, dengan kerja keras yang berat, bahkan gila yang akan membuat penyihir senior tidak punya waktu untuk tidur atau makan, dan jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan dapat membangunkan magus acu poin baru setiap 10 hingga 20 hari. Ini adalah efisiensi puncak yang dihasilkan oleh status kultivasi terbaik. Oleh karena itu, membangunkan 300 magus acu points seharusnya membutuhkan setidaknya 3000 hari, yang berarti
8 hingga 9 tahun, dan ini dihitung berdasarkan kondisi budidaya terbaik. Sebuah buah matahari yang terbakar dapat memungkinkan seorang magi senior untuk membangunkan 300 magus acu poin dalam waktu sebulan, dan untuk harta karun alam seperti itu, seseorang bisa membelinya dari pasar Chiban ini. Sudah ku bilang, kita bisa menemukan barang-barang bagus di tempat ini. Feng Xing tidak bisa menahan kegembiraannya lagi, menepuk tas kulit yang diikat di pinggangnya. Bagus, saya akan mencari pasar ini. Saya ingin memasak sepanci, 100 jamur, 1000 laba-laba, dan 10.000 sup ular, tetapi saya belum menemukan banyak bahan yang dibutuhkan, kata Yumu dengan suara rendah dan juga bersemangat. Ketika saya telah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan, saya akan segera memasaknya menjadi sup, dan sepanci penuh sup itu akan meningkatkan toksisitas racun ajaib saya setidaknya 3 kali lipat. Men-men menggelengkan kepalanya dan meraih tangan Ji Hao, gemetar kegirangan, dan berteriak, makanan enak. Hal-hal menarik untuk dimainkan dan ditonton. Oi, geng, apakah Anda memiliki banyak telur burung di pasar ini? Aliran air liur keluar dari sudut mulut Men-men, namun, dia dengan cepat mengisapnya kembali. Di ujung lembah, pasar Chiban muncul di depan mata Ji Hao dan teman-temannya dengan cara yang agak tiba-tiba. Mereka tidak bisa melihat langit. Banyak gunung terapung yang terhubung erat berlapis di pasar Chiban, dengan kuat menghalangi langit tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Di dasar pegunungan yang mengapung itu, simbol mantra besar yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, mengeluarkan rasa kekuatan yang besar dan kejam. Berdengung, berdengung, berdengung. Suara mendengung yang dalam dan bergema-bergema di seluruh ruang. Formasi sihir besar yang terbentuk dari pegunungan yang mengapung setinggi 10.000 mil dari tanah memengaruhi kekuatan alam di sekitarnya dan menggetarkan udara, menyebabkan suara mendengung yang keras dan konstan. Ditekan oleh formasi sihir yang sangat hebat itu, Ji Hao merasa bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat dan bahkan napasnya menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya, melihat formasi sihir skala besar itu dengan kaget. Rasa kekuatan yang luar biasa. Saya khawatir formasi sihir ini bahkan dapat menekan dan menghancurkan magi ilahi, pikir Ji Hao. Udara tersumbat sepenuhnya. Dikelilingi oleh sekelompok pegunungan raksasa, cekungan yang sangat besar adalah bagian utama pasar Chiban. Pintu keluar lembah panjang yang dilalui Ji Hao dan teman-temannya terletak di lereng bukit tebing. Di ujung lembah adalah daerah datar kecil, terhubung dengan puluhan jalan berkelok-kelok beraspal batu bendera, membentang ke segala arah. Berdiri di tepi area datar, Ji Hao menyandarkan tubuh bagian atasnya sedikit ke depan, melihat ke bawah ke baskom yang memiliki radius hampir 1000 mil. Di dalam baskom, jalan-jalan berbaris dalam urutan empurna yang bahkan tampak seperti papan catur dari atas, tiang-tiang tinggi berdiri di kedua sisi setiap jalan, dan di atas setiap tiang ada puluhan mutiara bercahaya berukuran berbeda yang digantung. Puluhan juta mutiara bercahaya berukuran berbeda menerangi seluruh pasar Chiban, menerangi semua bangunan di tepi jalan. Istana yang sangat besar, mewah dan megah yang dibangun dari batuan raksasa dan struktur beton logam jelas dijalankan oleh non-manusia, sementara bangunan batu atau kayu sederhana yang memiliki gaya arsitektur kuno dan polos adalah milik umat manusia. Toko-toko yang dijalankan oleh umat manusia dan non-manusia semuanya bercampur, dan banyak orang, makhluk non-manusia dan makhluk langka dan aneh lainnya, telah berjalan melintasi jalan, masuk dan keluar dari toko-toko itu. Ji Hao melirik sekilas, dan di bidang penglihatannya, setidaknya ada 30 lebih dari 100 pria pohon tua setinggi Zhang, perlahan berjalan di jalanan. Di cekungan yang hampir 1000 mil persegi ada ratusan ribu toko skala yang berbeda, namun, toko-toko ini tidak semua yang dimiliki pasar Chiban. Di tebing yang menjulang tinggi di sekitar cekungan, banyak jalan beraspal batu besar membentuk jaringan lalu lintas yang rumit, menghubungkan gua-gua besar yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu. Pintu masuk gua-gua itu sangat besar, sedemikian rupa sehingga bahkan manusia pohon raksasa itu dapat dengan mudah masuk dan keluar. Menjaga di depan pintu masuk gua-gua itu adalah prajurit klan Jia yang mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, atau prajurit manusia yang berdiri tegak. Beberapa gua bahkan dijaga oleh makhluk non-manusia yang telah mendapatkan bentuk manusia melalui kultivasi, tetapi masih memiliki fitur bentuk aslinya yang tersisa di tubuh mereka. Misalnya,
Kurang dari 3 mil jauhnya dari area datar kecil tempat Ji Hao dan teman-temannya berdiri, dan di puncak gunung besar, 100 makhluk berbentuk manusia kokoh yang memiliki kepala elang, berdiri dalam garis lurus di depan sebuah gua. Makhluk berbentuk manusia yang kokoh dan berotot itu memiliki lengan manusia tetapi kaki mirip dengan kaki burung. Cakar tajam mereka menggaruk tanah, memeras potongan-potongan besar kilauan api dari waktu ke waktu. Rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh orang-orang elang ini sangat tidak teratur, bercampur dengan aroma darah yang ganas dan pekat. Tanpa diragukan lagi, ini semua adalah hewan ganas yang telah membantai nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan untungnya berjalan di jalan kultivasi, entah bagaimana, mendapatkan bentuk manusia. Di pasar Ciban ini, orang-orang elang ini telah membangun kekuatan mereka sendiri, membangun gua mereka sendiri dan memulai transaksi bisnis dengan jenis lain. Selain gua orang-orang elang ini ada gua lain yang sangat megah, dijaga oleh puluhan pria berotot yang memiliki kepala naga dan tubuh tertutup sisik naga. Manusia naga ini tingginya lebih dari 5 zang, mengenakan baju besi emas mewah, memegang tombak yang berat dan dibuat dengan indah, kaki melingkar dengan awan berair dan seluruh tubuh melepaskan rasa kekuatan yang tajam. Ini adalah gua Raja Naga. Mereka datang dari Samudra Timur, tempat paling timur dari Gurun Timur. Melihat Ji Hao menatap orang-orang berkepala naga itu, geng buru-buru menyeringai dan menjelaskan kepadanya, di Gua Raja Naga, kamu dapat menemukan segala macam harta karun langka. Jika ada di antara Anda, tamu terhormat, memiliki kekuatan dengan sifat air, Anda bisa masuk ke sana, dan menemukan diri Anda semua jenis harta alam yang dapat meningkatkan efisiensi kultivasi diri sendiri sebagai majus senior yang memiliki kekuatan air. Anda dapat menemukan apapun yang Anda butuhkan di sana. Mendecakkan lidahnya, geng kemudian merendahkan suaranya dan melanjutkan, jenis naga sangat kaya. Di Gua Raja Naga, Anda juga dapat menemukan beberapa barang yang sangat berharga yang jarang ada di tempat lain. Misalnya, harta karun satu teratas bulanan yang mereka luncurkan baru-baru ini adalah ginseng naga air, berusia 10.000 tahun. Dengan memakan ginseng naga air itu, manusia biasa dapat memperoleh 3.000 tahun kehidupan ekstra, sedangkan rentang hidup seorang majus senior yang memiliki kekuatan air dapat diperpanjang 8.000 tahun. Ji Hao menoleh ke geng dengan sangat terkejut. Perpanjang rentang hidup 8.000 tahun. Ini hampir sepanjang hidup seorang Divine Magus. Orang dapat dengan mudah membayangkan bahwa itu bahkan makhluk kuat tingkat Divine Magus akan memberikan apapun yang mereka miliki untuk ginseng air berusia 10.000 tahun. Itu, harga ginseng air itu mulai dari 5 miliar koin giok, tanpa batas atas. Geng menjilat bibirnya dan melanjutkan, sampai akhir bulan ini, siapapun yang menawarkan harga tertinggi dapat memiliki ginseng air. Adapun kemana harga tertinggi pergi sekarang, sebagai makhluk rendahan, aku tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Wah, ama sayang. Men-men mengangkat tangannya dan mencoba mencari tahu berapa 5 miliar sebenarnya dengan menghitung 10 jarinya. Sementara itu, dia berkata, 5 miliar koin giok, harga awal. Begitu banyak uang. Sepasang mata indah men-men dipenuhi dengan keheranan. Rentang hidup jenis dewa jauh lebih lama daripada umat manusia, dan manusia-manusia hanyalah seorang anak kecil, oleh karena itu, dia tidak bisa mengerti apa arti 8.000 tahun kehidupan ekstra bagi para majus senior, raja penyihir, atau bahkan Divine Magi, yang waktu hidupnya akan segera habis. Ji Hao mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, menemukan bahwa di tebing tajam yang mengelilingi cekungan, setidaknya ada ratusan gua seperti Gua Raja Naga. Jelas, barang-barang yang dijual di toko-toko di cekungan mungkin semuanya di kelas bawah hingga menengah, sementara barang-barang yang dijual oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk membuka gua di tebing, mendominasi puncak gunung sendirian, semuanya adalah harta kelas atas. Namun, barang-barang kelas atas itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli Ji Hao dan teman-temannya dengan kekuatan mereka saat ini. Meskipun Si Wenming baru saja menghadiahi Ji Hao dan rekan satu timnya dengan sejumlah besar koin giok, mereka masih tidak mampu membeli harta karun seperti ginseng air berusia 10.000 tahun itu. Pasar Ciban kami dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Pasar Timur, Pasar Selatan, Pasar Barat dan Pasar Utara, kata geng dengan sangat hati-hati. Pasar Timur terutama menjual persenjataan dan perlengkapan militer,
pasar barat terutama menjual obat-obatan ajaib, pasar selatan terutama menjual budak, dan pasar utara terutama menjual harta langka. Apa yang ingin Anda beli, tamu terhormatku? Fang Xing mengedipkan matanya dan mendecakkan lidahnya, tersenyum lalu berkata, aku akan pergi ke pasar timur untuk beberapa panah ajaib yang kuat. Aku akan pergi sendiri, dan jika terjadi sesuatu, kita bisa menghubungi melalui jimat ajaib. Yumu mengangkat sepasang lengannya yang gemuk dan menggosok tangannya sendiri dengan keras, dan berkata, aku akan pergi membeli beberapa jamur beracun langka, ular, laba-laba, dan semacamnya. Semakin langka dan lebih beracun, semakin baik. Saya akan pergi sendiri juga. Saya mungkin juga akan mencari beberapa rempah-rempah berharga. Setelah menyelesaikan metode kontak dan waktu pergi, dipimpin oleh geng, Ji Hao dan Men Men berjalan ke pasar Ciban melalui jalan kecil. Bersambung.